اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أنت نسخة الأقوال فيك صنعة الرحمن وجمع صور القرآن بسم الله 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 بسم الله وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جعل الله واياكم من سبيل شفاعته ورحمته وفضله، اللهم بهذا النبي الكريم واله واصحابه السالكين على نهج القول، اجعل من خير امته والسر بجميع امته والسر غنم في زمرته واستعمل السنه وله ونصره وحينا وتوسكين نصرته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته، ثم دخلنا معه المدينة فإنه والغير يدخلها وأنزلنا معه في قصورها وفإذا أولي ينزلها وارحمنا يوم يشمع خلق قدره ومن رزقنا سيرته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافل عنك والأنه قد رسينا، اللهم لا تجعل في منازلنا هذا أحدا إلا كسرت بما توبة ذنوبه وسرت برد مغفرة عيوبه
اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية بإخوان من القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمه من ثواب هذه الساعة وقدرها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. ووفقنا لأعمال الصالحين فحسنها مع الدهور. اللهم اجعلنا من الذاكرين والشاكرين ولملك يقوم الذاكرين واحينا بطاعتك ومسؤولين وتوفنا بالمغفور ولا مغفر منك بخير أجمعين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا بنت هذه من السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا ورزقنا به يوم القيامة رافعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هانية نجمع عنها أبدا واحشرنا خير الغدا. واغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين للحق علينا ومن أجر هذا الخير لهذه الساعة ولجميع المؤمنين المسلمين المسلمين الأحياء والأموات إنك موجب الدعاء القاضي الحجر قدرة الخاطئة يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين المصطفى سيد المرسلين عليه وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan kata azimi yakni al-mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Kab. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Condet Jakarta beserta Al-Habib Safwatullah Al-Kab. Dan yang sama kita muliakan yakni Al-Habib Ahmadi bin Muhammad Al-Badri. Beliau adalah Khatibul Majlis Al-Qadri Ampah Kota. Dan yang sama kita muliakan Al-Habib Abdul Rahman Hashim yang datang dari pondok beserta rombongan. Dan juga ada Al-Habib Abdul Rahim Baharun, Habib Irwansah Hashim, dan seluruh para habaib dan saraib dan sarifah yang mohon maaf, mohon izin tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim ulun kepada sampeyan seberatan. Dan yang ulun hormati seluruh guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, para ustazah yang bisa berhadir di tempat di majelis Al-Qadri ini, dan seluruh tamu undangan, Bapak Ibu jamaah peringatan Maulid rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya jualah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yakni Majelis Al-Qadri, yang sama-sama kita untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
dengan perkumpulan seperti ini, wabil khusus banyak zuriat ataupun para habaib di sini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke habibaan junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menambah rasa kecintaan ataupun mahabbah kita kepada baginda Rasulullah, dan kita mendapatkan syafaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Cara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam: pertama pembukaan, kedua kalam ilahi, ketiga sambutan, keempat ceramah agama, kelima doa sekaligus penutup. Marilah kita masuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Untuk membuka acara pada malam hari ini, kita mintakan ataupun ulun mintakan kepada Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Basim yang datang dari untuk dipersilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah tadi kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah dan acara kita dapat berlancar hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang kedua, yakni pembacaan kalam ilahi. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Ustaz Ibnu Muhammad Thayyib waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang membaca dan wabil khusus kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memasuki acara sambutan, di sini kami mintakan kepada Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin serta seluruh para habaib dan dewan guru-guru untuk bisa membacakan doa penarang hati yang mana untuk hadiahnya 10.000 untuk personal kelancaran majelis. Dan selanjutnya mengizin sini sedikit kami menyampaikan ada nantinya kami mengedar amplop untuk yang mana yang ingin membantu untuk acara peringatan Maulid di Pondok Al-Habib Ali Zainal Abidin di Raudatul Jannah Condet Jakarta. Nantinya kami edarkan amplop, jadi kalau tidak bisa ngumpul malam ini bisa malam besok dikumpulkan waktu acara di Pondok Pesantren. Mungkin itu yang kami sampaikan.
bantuan para relawan. Sekali lagi untuk amplop yang kami bagikan itu kalau tidak bisa mengumpul malam ini bisa malam besok. Dan sekali lagi untuk keperluan yakni peringatan Maulidul Rasul di Pondok Riyadhul Jannah ataupun Pondok Al-Habib Ali Zainal Abidin Jakarta. Jadi sekali lagi yang mana ingin membantu bisa nantinya mengisikan amplop tersebut. Kalau tidak bisa malam ini bisa dikumpulkan malam besok waktu acara di Pondok Darussalam. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Ustaz Zainuddin waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amama. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Habib Abdullah Al-Qab, pengasuh Pondok Pesantren Riyadhul Jannah sebagai pendiri Jakarta, beserta beliau yang kami muliakan, para hormati, adalah Habib Ahmad bin Habib Muhammad Al-Qadri sebagai Khadimul Majlis Al-Qadri di Ampah kota ini. Yang kita muliakan adalah Habib Abdul Rahman Bahasim yang pendiri untuk, yang sama-sama kita muliakan itu adalah Habib Abdul Wahid yang datang dari Lenggang. Yang menghormati kemuliaan Habib Irwansyah yang dari Jihi. Hormati kepada seluruh para habaib dan juga para syarifah. Marilah kita doakan para habaib yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkan umurnya, menyehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajatnya kepada seluruh para baik dan berkat para habaib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang ada pada rahmat di majelis ini. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, saudara-saudara, kaum ibu, hadirin hadirat majelis salawat, majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang sungguh berkumpul di dalam majelis yang sederhana ini. Mengapa jadi katakan sederhana? Karena ini tidak seperti semewah orang. Ini semuanya serba kayu hutan yang biasa saja. Tapi mudah-mudahan dengan adanya majelis seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah selalu meninggalkan hadir di majelis ini. Amin, Allahumma amin.
Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat, kebantuan dan syahadat dan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita dan selalu mencurahkan juga rahmatnya daripada berkat daripada bagi maulidnya peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ketua panitia pelaksana peringatan Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama adalah ucapan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Kab beserta anak beliau sudi datang hadir dan mau menghadiri acara peringatan dan mau pulang hadir di majelis ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada itu guru Pak Haji Atap. Alhamdulillah dengan berkat beliau dan dengan berkat bantuan beliau sehingga bisa mengatur acara pada malam hari di tempat majelis ini. Dan juga ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh para habaib dan para guru-guru agama, undangan Bapak Ibu hadirin yang terhadir di majelis ini. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul memperingati Maulid Nabi Rasulullah SAW dan berkumpul seluruh para habaib dan juga para syarifah di majelis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memuliakan kita, Rasulullah selalu memelihati kita dan memberikan syafaat lawan kita dunia wal akhirah. Dan ucapan ribuan terima kasih pula kepada rekan-rekan atau kawan-kawan telah membantu sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Kami tidak bisa membalasnya, hanya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya. Dan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh para relawan banyak yang relawan yang membantu acara malam hari ini sehingga terlaksana dengan aman dan sukses. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul, hujan pada malam hari ini cuma dipindahkan ke lain aja. Amin Allahumma amin. Dan juga kami sebagai ketua pelaksanaan dan juga mewakili daripada Khadimul Majlis pada malam hari ini, ucapan ampun dan maaf seandainya pelayanan kami atau sambutan kami kepada sampeyan seberadaan yang kurang berkenan dan kurang pas, mohon ampun dan maaf. Maklum kami ini semuanya orang kampung, bukan orang kota. Tapi alhamdulillah insya Allah orang kampung tidak akan berbahaya seperti ayam kampung tidak akan darah tinggi. Sekali lagi ucapan ribuan terima kasih dan minta maaf minta halal dari dalam sampeyan seberataan kalau ada sambutan kami, pelayanan kami untuk ke majelis ini, baik dari sana, dari muka sampai ke tempat ini yang kurang berkenan, sekali lagi minta ampun dan maaf, minta halal dan minta reda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan nantinya wabil khusus Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Habib Abdullah Al-Kab berikan tausiahnya. Dengan berkat tausiah sini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan selalu diawasi, diitihi oleh baginda Rasulullah SAW. Yakin dan percaya setiap ada anak juriatnya Rasulullah, cucunya Rasulullah, situ pasti ada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah selalu memandang dengan kasih sayang kepada kita seberdan. Itu saja yang mau sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua panitia tadi. Baik, kita masuk ke acara nanti, yakni ceramah agama yang mana yang akan disampaikan pada hal mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Kab. Waktu dan tempat dipersilakan. Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sharrif wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati, saya cintai para habaib, para alim ulama, para guru, para asatid, para sesepuh, wabil khusus sahib majlis ta'lim ini, begitu juga panitia daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sesepuh, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu kebahagiaan buat umat Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, dibuatnya kitab Maulid Sibtud Durar adalah merupakan taswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Jadi peringatan Maulid ini adalah merupakan ungkapan kerinduan orang-orang mukmin, dan ini bukan semua orang mukmin. Min khawasil mu'minin, hanya orang tertentu saja. Jadi jangan kita berpikir memperingati Maulid seperti ini ya akan direspon oleh seluruh umat Islam. Tidak, Pak. Hanya orang-orang yang cinta kepada Nabi, yang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai hati kerinduan kepada Nabi, bangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang akan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad. Adapun bagi mereka-mereka yang tidak merasakan mahabbah sedemikian rupa, tidak merasakan kerinduan kepada baginda Nabi, ya mereka akan menganggap ngapain buat Maulid ya. Karena asumsi mereka itu cuma satu, yang penting kita ikuti Nabi, dah kita aja. Sedangkan kita orang mengikuti Nabi dan juga meningkatkan rasa mahabbah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu modal utama, Pak. Modal yang luar biasa. Bahkan Allah terhadap nabinya itu diungkapkan oleh Allah kepada nabinya itu adalah mahabbah. Sampai Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, mal farqu baina Musa kalimullah wa Muhammad habibullah?" Ya Allah, apa bedanya antara Musa kalimullah dengan Muhammad habibullah? Apa bedanya? Maka Allah menyatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ketahuilah, aku mengajak berfirman kepada engkau agar engkau senantiasa mencari keridhoanku. Tetapi aku berikan Muhammad habibullah karena aku yang senantiasa mencari ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada satupun nabi dari Adam sampai akhir kecuali Nabi Muhammad
yang senantiasa diperhatikan oleh Allah keridhoannya. Nabi Pak itu secara umum tak minta buat dirinya sendiri. Yang dipintingin ini adalah ummati, ummati. Makanya Anda sering mendengar Nabi itu sering menyebut, mengatakan ummati, ummati. Mau meninggal yang dipikirin ummati, ummati. Membaca Al-Quran di malam hari, kemudian Nabi mendapatkan satu ayat yang Nabi baca, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini firman Allah yang mana ini ucapan daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, umat Nabi Isa ini, kata Nabi Isa, kalau kau Allah menyiksa kepada umatku, artinya umat Nabi Isa, maka itu adalah hambamu ya Allah. Artinya apa? Terserah Allah. Kalau kamu mau menyiksa umatku ya Allah karena kesalahan mereka dan sebagainya, itu terserah engkau ya Allah, itu hambamu. Tetapi apa yang terjadi bagi Nabi, justru membaca ayat ini Nabi menangis Pak. Nabi mengingat umatnya. Kalau Nabi Isa menyerahkan umatnya kepada Allah agar kalau mereka mau baik, mau diampunin ataupun jelek, mau disiksa, terserah Allah. Ini Nabi justru malah sebaliknya, tidak menginginkan sedikit pun umat Nabi Muhammad disiksa oleh Allah. Tidak mau umat Nabi Muhammad dimusnahkan oleh Allah. Nah itulah Nabi sangat sayang kepada umatnya, sehingga pada malam hari itu Nabi menangis dan menangis dan menangis. Turun malaikat Jibril alaihissalam sambil mengatakan bahwasannya, apa yang menjadikan engkau menangis wahai Jibril, wahai Nabi Muhammad? Kata malaikat Jibril. Maka jawaban daripada Nabi Muhammad hanya mengatakan ummati, ummati. Aku memikirkan umatku ya Jibril. Bagaimana nasib umatku? Andai kata umatku ini dimusnahkan oleh Allah. Kenapa kok dimusnahkan? Nah, kan kita tahu kita ini banyak dosa Pak. Kita ini di mana-mana dosa. Mau apa saja lagi-lagi kena dosa. Ini bagaimana ya Allah kalau andai kata mereka dimusnahkan? Aku tidak menginginkan. Maka Jibril pun menghadap kepada Allah dan memberitahukan kepada Allah apa yang terjadi. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, Bashir Habibi Muhammad, inna sanurdihi fi ummatihi wala nasuka. Kasih tahu kepada Nabi Muhammad, aku akan memberikan kepada engkau hai Nabi Muhammad sampai kau ridho, tidak akan aku sia-siakan kau terhadap umatmu. Nabi baru senang girang. Dan berapa banyak janji-janji Allah kepada Nabi Muhammad yang semuanya adalah meminta keselamatan. Ummati, ummati, senantiasa ummati, ummati. Pada saat Nabi mau meninggal juga, maka datanglah malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad dan memohon izin kepada Nabi. Maka seketika itu Nabi mengatakan, amhilni hatta ya'tiyani Jibril. Kata Nabi, tunggu sebentar, hei Israel, tunggu sampai datang kepadaku malaikat Jibril. Datanglah seketika itu malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian malaikat Jibril memberikan salam kepada Nabi dan memberitahukan, hai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah rindu kepadamu. Allah rindu. Dan Allah sudah menyiapkan segala sesuatu kebaikan. Semua sudah disiapkan untuk menyambut kedatanganmu, hai Nabi Muhammad. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi mengatakan, baik, siap, gitu? Kagak Pak. Justru malah Nabi mengatakan, ya Jibril, faman li ummati min ba'di. Ini Nabi mau meninggal, sudah dipersiapkan sama Allah surganya,
kedudukannya, karomahnya, kemuliaannya, kebaikannya, semua Allah sudah siapkan untuk Nabi. Hanya menyambut kedatangan Nabi SAW. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi bukan mengatakan baik, saya siap mati untuk masuk surga Allah. Tidak, Pak. Tapi Nabi minta jaminan dari Allah. Nabi mengatakan faman li ummati min ba'di ya Jibril. Hai Jibril, siapa yang mau ngurus umatku ini? Siapa yang mau tanggung jawab terhadap umatku ini? Ya, saya sudah berjuang mati-matian mempersatukan umat Nabi Muhammad. Nabi sudah berjuang mati-matian mempersatukan umat Nabi Muhammad. Nabi sudah berjuang mati-matian untuk mendidik umat Nabi Muhammad. Nabi sudah berjuang mati-matian untuk mencontohkan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad ini? Kemudian bagaimana nasib mereka setelah aku meninggal? Pak, Allah sudah pernah berjanji kepada Nabi, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sebelum Nabi meninggal itu sudah pernah ngomong, diturunkan ayat Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak memusnahkan, tidak akan memusnahkan umatmu hai Nabi Muhammad selagi engkau berada di tengah-tengah mereka aman. Kalau selagi di tengah-tengah Nabi Muhammad ada di situ aman. Allah yang menjamin, gak bakalan Allah musnahkan. Apapun yang terjadi kagak bakalan Allah binasakan umat Nabi selagi Nabi berada di tengah-tengah mereka. Tapi bagaimana andai kata Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah mereka? Apakah setelah Nabi tidak ada kemudian Allah musnahkan kita? Apakah dengan dosa-dosa Allah musnahkan? Halo, apa nggak lihat Anda beberapa tempat kadang-kadang terkena tsunami, habis selesai? Apa nggak bisa itu Allah jadikan itu? Wilayah-wilayah yang lainnya juga sama? Apa nggak bisa Allah bikinkan gempa bumi yang dahsyat, hancur seluruhnya? Dengan kemurkaan Allah, Allah memberikan jaminan kepada Nabi, umatmu tidak akan dibinasakan selagi kau berada di tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi pun memohon, bagaimana nasib umat Nabi Muhammad setelah Nabi tidak ada? Allah memberikan lagi kalimatnya, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, aku tidak akan membinasakan umatmu hai Nabi Muhammad selagi kau tidak ada di tengah-tengah mereka, tapi dengan syarat umat Nabi Muhammad pandai-pandai beristighfar. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastaghfirun. Selagi kalian masih pandai beristighfar, aku tidak akan memusnahkan umat Nabi Muhammad. Allah tidak akan memusnahkannya. Bukan cuma hanya masalah kemusnahan, Pak, tapi kan umat Nabi Muhammad juga ini perlu pembimbing. Umat Nabi Muhammad perlu pengawasan. Umat Muhammad ini perlu perlindungan. Bukan cuma kebinasaan dalam arti kata malapetaka, musibah, bencana. Tapi kan bisa saja umat Nabi Muhammad jadi kacau balau. Makanya pada saat Nabi akan meninggal dunia, di mana Allah menjanjikan kepada nabinya dengan segala karomah kemuliaan yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad masih mengatakan kepada malaikat Jibril, faman li ummati min ba'di. Siapa hai Jibril yang akan menanggung umatku ini, yang akan bertanggung jawab, yang akan mengurus, yang akan menjaga keselamatan umatku ini? Siapa ya Jibril? Apakah Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan mengatakan biar Jibril yang ngurus itu? Kagak.
atau mungkin nabi lain, ataupun umat lain, ataupun mungkin siapa tokoh-tokoh umat Islam. Tidak. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Bashir Habibi Muhammad alla ukhbiruhu fi ummatihi. Kasih tahu kabar gembira buat Nabi Muhammad, kata Allah. Aku yang akan menjaminnya, kata Allah. Aku yang menjamin, aku tidak akan menyanyiakan daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yang tidak akan menyanyiakan keinginan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Pak, kalau bukan karena ini permintaan Nabi, Pak, kita udah bubar, Pak. Kita ini udah bubar. Umat Islam ini lagi dikacau, Pak, dari dulu, diobak-obok. Apa Anda nggak tahu? Tanya para ulama. Bagaimana umat Islam diobok-obok? Bagaimana dulu adanya kelompok-kelompok daripada Qadariyah? Bagaimana adanya kelompok-kelompok daripada Jabariyah yang merusak umat Islam? Bagaimana adanya kelompok-kelompok Mu'tazilah? Bagaimana ada kelompok-kelompok Khawarij dan lain sebagainya, terus mengobok-obok umat Islam, ingin memurtadkan umat Islam, ingin menghancurkan umat Islam dari tubuh umat Islam itu sendiri. Tapi ahli sunnah wal jamaah tetap jaya, tetap berjalan sampai detik ini dan ila yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga ini? Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita? Bukan, Pak. Allah yang menjaganya. Dengan penjagaan Allah tersebut, Allah akan berikan ulama hidayah taufiknya agar supaya bisa berbicara membela agama Allah, membela daripada syariatnya Rasulullah. Coba jangan jauh-jauh, sekarang aja hari-hari seperti sekarang ini, 2 tahun Indonesia ditempa oleh apa? Oleh fitnah-fitnah. Fitnah siapa? Pembegal nasab. Anda bisa lihat mereka dengan gampangnya menghilangkan nasab daripada Ba'alawi. Apa nggak gila ini orang? Dengan gampangnya mengatakan, oh itu Ubaidillah itu nggak ada. Kalau ada, mana kitab sezamannya? Gila loh. Orang itu nasabnya bukan ditentukan pakai kitab sezaman. Kalau tidak, andai kata nggak ada yang nulis, kan yang kitab sezaman kan orang lain yang nulis, Pak. Kalau nggak ada yang nulis, berarti lu kagak ada gitu. Kan gila itu namanya. Coba umpama saya nanya sama Anda dah, gak usah jauh-jauh. Ya, ini saudara ini, bapak lu siapa? Umpamanya Muhammad. Kakek lu siapa? Namanya Salim. Kakek lu siapa? Namanya Umar. Kakek lu siapa? Namanya Mustafa. Baik, yang Mustafa itu mana buku nikahnya? Nah itu kan kitab sezaman. Buku nikah itu kitab sezaman yang mencatat. Maaf Pak, bapak saya waktu nikah Indonesia belum merdeka, Pak, belum ada KUA. Wah, kalau begitu berarti tidak ada catatannya. Tidak ada, Pak. Kalau begitu berarti Mustafa itu bukan kakek ente. Gila. Kenapa nggak jadi kakek gue? Itu kan kakek saya. Kata bapak saya anaknya si Bulan. Bapak saya anak si Bulan. Anak Bulan. Tuh, itu kakek saya. Mana kitab sezamannya? Oh, edan, Pak. Tahu nggak Wong Edan? Gila itu orang. Boro-boro zaman dulu, Pak. Saya contohin ini biar Anda tahu apa sih kitab sezaman. Apa sih kitab sezaman? Kitab sezaman itu artinya ada ulama yang lain yang mencatat bahwa itu ada pada zaman itu. Nah, saya kasih contoh yang lebih konkret lagi, lebih gampang. Tapi maaf ya, ini cerita aja contohnya. Ibu-ibu jangan kesinggung. Umpama nih, ini Mas ini nih. Ini namanya siapa sih dia tadi? Saleh. Ah, ini Mas Saleh ini. Punya istri kan? Punya, alhamdulillah. Tercatat di KUA kan? Tercatat. Nah, anak berapa? Anak 1, ya kan? Ternyata diam-diam dia kawin lagi. Iya. Bisa apa enggak? Bisa enggak? Kawin lagi tuh. Di mana?
Di mana lu kawin lagi? Ya ngaku aja. Saya nggak tahu. Makanya saya tanya. Ya kan dia kawin lagi tuh umpama ya di Pamengki umpama lah gitu. Itu istri kedua. Jelas Pak? Pertanyaannya, istri lu tahu nggak lu kawin lagi? Ya kagak lah Bib. Kalau tahu ya perang dunia kan gitu ya. Kagak tahu Bib. Gue umpet-umpetan aja. Terus lu kawin sama sono punya anak nggak? Punya Bib. Berapa? 3 anaknya. Masya Allah. Anak 3 bayangin Pak. Kalau ente nggak pakai izin berarti lu punya surat KUA nggak? Ya kagak lah Bib. Kagak punya kan? Pertanyaannya lagi yang lebih gampang. Sudah kagak punya surat nikah untuk istri yang keduanya? Jelas ya? Pada saat membuat akte kelahiran, ayo di akte kelahiran nama anak ente ada nggak? Ada, kan masih ada Pak. Mau bikin akte nggak ada namanya? Apa namanya? Tuyul itu namanya. Ya kalau akte kelahiran ya masih ada nama anaknya Pak. Nggak usah mikir. Jelas ya? Berarti ada nama anaknya nggak? Ada di akte kelahiran. Nama emaknya ada nggak? Ada. Jelas? Nama lo? Mau bapaknya ada nggak? Nama bapaknya ada nggak? Di akte kelahiran? Nggak ada Pak. Kenapa nama bapaknya nggak ada? Kan nggak punya surat nikah. Betul? Ini yang terjadi Pak di Indonesia. Anda boleh buktikan, ente nggak pernah kawin lagi sih. Coba kalau kawin, punya anak bikin akte, pusing ente. Bener Pak, ya. Yang belum coba-coba ya nggak ngerti. Masa sih? Ya iyalah, ente nggak pernah nyoba, ya. Nah ini yang punya nikah lagi punya anak tidak menggunakan surat nikah, nanti akte kelahiran anaknya itu akan tertulis nama ibunya, tidak tertulis nama bapaknya. Jelas apa nggak jelas? Jelas. Begitu Anda ketemu sama si siapa itu? Siapa? Imat. Nah, si Imat tuh, ya. Anda ketemu sama dia, ditanyain, "Woi, saudara, lu punya anak berapa?" 4 Pak. 4? Iya. Mana? Coba lihat akte kelahirannya. Ditunjukin tuh 4-4-nya. Yang satu ada nama ibu, ada nama bapaknya. Katanya si Imat, "Oh, ini ente anak beneran." Yang ada nama ibu, ada bapak, anak beneran katanya. Lah yang 2, yang 3, 1, 2, 3. Nih, duh, kok nggak ada nama bapaknya? Yang ini nggak ada, yang ini kan. Oh, kalau begitu, ini bukan anak ente, ini anaknya siapa? Nggak tahu, nggak jelas katanya. Loh, ini anak dia kok. Bapaknya dia, yang kawin sama emaknya dia, yang bikin dia, yang ngurusin dia. Loh, kok jadi bukan anak saya Pak? Ya, karena di akte kelahirannya tidak tercatat nama ayahnya. Gila loh, gila itu namanya. Jelas? Biar nggak tercatat tetap anak ente nggak? Ya, kalau akuin nggak? Ya akuin Pak. Ya diakuin tuh anak lu. Bener ya? Jadi kalau gitu anak ente berapa? 4. Bilang sama bini ntar di rumah. Pasti bini ente ngikutin Imat. Enggak, anak lu 1. Itu pasukan sono itu namanya, ya. Pasukan dari pembegal nasab. Jadi beda Pak. Jadi orang itu nasab itu Pak, bukan seperti itu cara penentuannya. Mau tertulis nggak tertulis, no comment. Tidak semua orang tertulis Pak, ya. Tidak semua orang tercatat. Bahkan maaf ya, mungkin di sini pun banyak ini para habaib, ada yang belum punya kitab nasab. Betul? Karena nggak punya kitab nasab. Kenapa nggak punya kitab nasab? Apakah berarti dia nggak diterima sama para habaib yang lain? Oh, diterima. Oh, dia tahu siapa lo, bapak lo, saudara lo, ami lo, tahu semua. Biar nggak punya kitab juga nggak pernah. Bahkan maaf, kita nggak pernah satu sama lain saling nanya. Iya kan? Ini Habib ini siapa ente? Ahmad bin Habib. Bangsanya Al-Hamid. Ini Al-Hamid ente? Tapi tahu Kalimantan kan ada tuh habaib-habaib, ini kan
Apakah pernah saya bertemu dengan Habib Sipulan? Habib Sipulan, ada Pak Sin, ada yang lainnya. Apa saya nanya? Ada Al-Qadri. Mana Habib Al-Qadri mana? Mana di sini pimpinan majelis? Mana? Ini. Ayo mana buku nasab ente? Apa pernah saya nanya? Apa pihak nanya sama saya? Ini Habib Ali Alka. Mana kitab nasabnya? Buku nasabnya mana, Habib? Dibuktikan. Apa belum nanya? Nggak ada, Pak. Di Habib nggak ada yang nanya, Pak. Biar ente punya, saya punya, nggak bakal saya nanya. Betul? Anda pun nggak pernah nanya. Kapan? Haji Atta pernah nanya sama saya? Mana Habib buku nasabnya? Nggak ada, Pak. Kecuali kalau orang itu mencurigakan, ya kan? Ini orang kok kelihatannya aneh gitu loh. Orangnya aneh, gelagatnya aneh, penampilannya aneh. Terus pengen diaku, saya ini Habib, saya ini Habib. Nah, malah dicurigai. Orang Habib mau ngomong Habib, berarti apa? Malah dicurigai. Mana bukunya? Nah, kadang-kadang mengaku-ngaku, betul nggak? Tapi kalau orang enggak, Pak, orang udah tahu. Oh, Habib Ali ini saya kenal sama orang, dia saudara Habib Thohir. Oh, saya tahu rumahnya Habib Thohir. Oh, saya tahu pernah ke rumah Habib Ali. Pernah apa iya? Terus dia mau nanya nasab bukunya mana gitu? Nggak pernah. Nggak ada yang nanya, Pak. Jelas? Nah, itu sedemikian rupa. Nah, sekarang ini, Pak, lagi diobok-obok, Pak. Yang diobok-obok bukan satu bangsa. Ini dari mana? Ubaidillah, Ba'alawi itu seluruh bangsa Habaib. Habis semuanya tuh, bayangin. Jelas? Kenapa dia melakukan seperti itu? Kenapa? Mau tahu? Saya kasih tahu nih. Di tempat-tempat lain saya nggak kasih tahu. Biar Haji Atta nggak tahu. Cuma di sini apa boleh buat? Saya kasih tahu. Karena udah sama-sama capek ngaji. Jauh bener perjalanan ini. Pak, ini sebentar lagi akan muncul Dajjal. Jelas? Akan muncul Dajjal. Sampai tahu Dajjal itu punya misi cuma dua. Visi misinya Dajjal cuma dua, Pak. Apa? Satu, mengkafirkan orang. Jelas? Yang kedua, membunuh Imam Mahdi. Itu adalah Dajjal. Jelas? Yang pertama adalah mengkafirkan orang, biar orang semua menyembah kepada Dajjal. Yang kedua, visi misinya daripada Dajjal ingin membunuh Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi ini adalah imamnya yang paling adil, imam yang paling istimewa. Itu dijanjikan oleh Nabi SAW. Karena ingin membunuh Imam Mahdi tersebut, makanya antek-antek Dajjal ini, ya termasuk si AIUBC tadi, ya, itu antek-anteknya tersebut, antek Dajjal ini ingin apa? Ingin menghilangkan daripada nama, ya, daripada Imam Mahdi tersebut. Kenapa? Imam Mahdi itu dari mana sih? Imam Mahdi itu dzurriyyah Nabi, Pak. Imam Mahdi itu Al-Husaini, bukan Al-Hasani. Makanya si kelompok pembegal-begal itu yang dihajar habis-habisan Al-Husaini, bukan Al-Hasani. Ini dia tahu. Umpama itu si pembegal ketemu Al-Hasani, oh ente sih benar, ente dzurriyyah Nabi, saya akui, saya percaya, hakun yakin. Raja dangdut, hakun yakin. Giliran Al-Husaini, oh enggak. Kalau Husaini, ente bukan Habib, ente bukan Arab, ente adalah Yahudi, hakun yakin. Itu dia begitu, Pak. Kenapa kalau Hasani nggak apa-apa, kalau Husaini nggak mau? Kenapa dihajar dari ujung? Ya, nggak cuma dihajar umpama, oh ini bangsa yang brengsek ini, katanya dia umpama yang begal, bangsa Al-Kaab, masyarakat cuma satu kelompok doang. Enggak, Pak, yang dibegal semuanya. Kenapa? Dia tahu, Dajjal tahu, antek Dajjal tahu apa? Bahwasanya Imam Mahdi itu keturunan Sayyidina Husain, bukan dari Sayyidina Hasan. Keras. Nah, kalau dari Sayyidina Husain berarti ada kemungkinan besar Imam Mahdi itu juga dari dzurriyyah Ba'alawi. Jelasnya ente. Ba'alawi kan bukan di Indonesia doang, Pak. Di Saudi Ba'alawi ya banyak, di Hadramaut Ba'alawi ya banyak, di Indonesia ya banyak, di Malaysia ya banyak, di negeri-negeri yang lain juga banyak. Emang Ba'alawi cuma Indonesia doang? Sedunia ini, Pak. Itu banyak Ba'alawi di mana-mana, Pak. Nah, dengan dihajarnya Ba'alawi, nanti kalau muncul Imam Mahdi, jelas, maka pihak-pihak semua yang mengikuti si begal-begal tadi, jelas,
maka Anda mengatakan itu bukan Mahdi. Kenapa? Itu bukan Duriyah Nabi Muhammad karena Ba'alawi. Tuh lihat, itu Yahudi. Tuh, itu untuk mengingkari Imam Mahdi. Tuh lihatin Pak. Karena umat Islam pada saat itu semua akan tunduk. Umat Islam akan ikut panut dengan Imam Mahdi. Paham nggak? Di saat itulah makanya mereka mempersiapkan dari sekarang untuk menghapus terlebih dahulu bahwasanya Ba'alawi tidak ada. Jadi kalau Ba'alawi tidak ada, bahkan disebut itu Ba'alawi katanya Yahudi dan sebagainya, begitu muncul Imam Mahdi dari kalangan Ba'alawi, maka orang akan mengatakan apa? Itu bukan durian Nabi. Kalau Imam Mahdi kan durian Nabi, kan Ba'alawi kan bukan durian Nabi, berarti Imam Mahdi bukan durian Nabi. Jadi sampai ngikut ke Mahdi apa nggak ikut? Nggak bakal ikut sampean. Kalau nggak ikut, ikut siapa? Ya Dajjal. Pasti ikut Dajjal. Ngerti ya? Jadi bagaimana mereka menggembosin, paham ya? Anda tidak sadar bahwa mereka tuh punya visi misi Dajjal itu ada. Dan orang yang ngikut-ngikutin juga nggak paham. Dikira nih, ini adalah tesis, ini adalah ilmiah. Ilmiah dari Hong Kong. Ilmiah dari mana? Ilmiah itu bukan kayak gitu Pak. Ilmiah bukan pasaran. Ilmiah itu bukan comot-comot dari Google. Ilmiah itu ada konsep tertentu, ada aturan yang tertentu, dan harus diuji. Bukan ini asal nyelonong saja, harus diuji. Siapa yang uji? Katanya ilmiah. Diajak debat 3 hari 3 malam, siap berdebat. Begitu didatangi kabur. Dipanggil Robito, gak mau. Bikin di UIN, batal. Pret, ini apaan ini orang? Jelas? Saya akan tatang siapapun juga. Saya siap. Saya menghadapi 20. Mereka semuanya bohong. Itu cuma asal ngomong. Tuh Pak, ya. Itu visi-misi mereka. Yang penting ngomong aja di medsos. Yang penting kelihatannya keren-keren aja. Orang yang ikuti mereka ya susah dalam kesesatan mereka. Orang yang nggak mengikuti mereka ya selamat. Di sini ujian yang luar biasa kepada umat Islam, ya. Jadi sekarang ini yang diserang bukan umat Nabi Muhammad sembarang umat, sampai ke anak keturunannya pun dihajar habis-habisan. Keren apa nggak keren? Kalau ente tanya siapa tuh orang imat itu, nggak ada yang kenal Pak. Baru kenal kemarin karena bawa pasaran ini, pasaran begal, ya. Kalau nggak ada yang kenal Pak. Mana yang kena sama dia? Akhirnya disanjung-sanjung sama kelompoknya sendiri. Ada kiai lagi yang nyelonong mengatakan imat adalah sebagai mujaddid akhir zaman. Mujaddid gundulmu. Apa yang mujaddid? Ya, mufsid itu bener. Kok mujaddid? Mujaddid kok kayak gini tipenya? Nggak jelas nggak apa gitu loh. Nah itulah yang menjadi masalah. Makanya Nabi dari dulu sudah wanti-wanti kepada Allah, minta ini umat dijaga ya Allah. Kalau umat nggak dijaga celaka itu umat. Kenapa? Banyak antek-antek setan jenis manusia, banyak daripada antek-antek dajjal dari jenis manusia. Ada di antara mereka ada yang disebut dengan nama ulama asu. Nabi pernah mengatakan ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Qila wa ma dzaka ya Rasulullah. Qala ulama asu. Coba bayangin kata Nabi, aku ini takut kepada kalian ini akan terkena daripada cobaan musibah dajjal. Tetapi musibah itu lebih ringan kata Nabi. Musibah dajjal lebih ringan dibandingkan musibah daripada ulama-ulama asu. Kenapa kok kalau yang namanya dajjal lebih ringan Pak? Perlu diketahui buat pian-pian semua. Dajjal itu di jitatnya, tahu jitat apa enggak nanti? Kening, tahu kening enggak? Muka, mau kena. Tahu nggak sih ente? Bahasa sini apa nih? Dahi. Oh, soal 3 bahasa itu ya. Ini kita dahi. Oh, ya. Dahi. Mau tambah lagi orang Jawa, batuk. Bener nggak? Batuk bener? Nah, ini batuk itu, ya. Itu batuk itu.
kasar banget. Jitatnya ya dahinya Dajjal itu tertulis kafir. Jelas? Sampean kalau ketemu Dajjal itu mukanya dilihat gitu ya, macanya PC, tau PC? Rusak satu, ya. Jitatnya tertulis apa? Kafir. Semua orang bisa membaca, semua orang bisa melihat. Artinya apa? Jadi orang bisa paham, oh si kafir, bukan mukmin. Jelas? Itu Dajjal. Jadi ente pun paham, walaupun ente bisa kepengaruh sama Dajjal, bisa Pak. Kenapa? Kan ente udah biasa terima sembako. Ya, bener nggak? Terima recehan. Biasa berapa dibagi berapa di sini? 200. Halo, yang bisa terima tuh. Kan gitu Pak. Hasilnya salah pilih, salah pilih, salah pilih. Ketemu Dajjal, bagi sembako lagi Pak. Lebih keren lagi Dajjal. Sembakonya gede-gede, duitnya ya banyak, macam-macam enak-enak. Ikut sampean. Jadi akhirnya kafir nggak? Kafir. Makanya sekarang bangsa kita lagi dilatih. Apa? Dengan sembako, dengan recehan. Mau nggak? Salah pilih nggak? Salah pilih nggak? Salah pilih nggak? Paham? Kalau sampean masih karena duit-duit itu, orang-orang siapapun yang ngasih, pokoknya yang ngasih berpilih gitu, otomatis Anda akan salah pilih. Makanya kalau milih itu lihat-lihat dulu, muslim apa kagak. Jelas? Repot ini orang. Masih ada pilkada tuh? Ada? Nggak tahu saya. Ya saya ngomong lillahi ta'ala, saya nggak tahu. Nggak ada pilkada, nggak ada pilkada. Saya kira ini saya mau nanya, ini negeri apa? Di sini mana ya? Termasuk masuk negara apa ini? Indonesia ya? Ibu kotanya mana? Ayo. IKN ya? IKN. IKN. Pertanyaannya, lu punya presiden nggak? Ayo. Katanya di sana. Ada presidennya nggak? Di mana tuh? Jakarta kali. Oh, berarti presiden kita di Jakarta bukan di IKN. Ya, ini kan ada ayah naon. Tuh, ya, nggak ada apa-apa Pak. Ini mau cari apa? Cangkrek gitu? Di IKN gitu? Ya, nggak ada apa-apanya. Sekarang aja Jokowi udah mundur, nggak mau tinggal di IKN. Nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada sekolah, nggak ada rumah sakit, nggak ada apa. Jadi kalau ke sana presiden bawa obat-obatan sendiri, bawa makan sendiri, bawa minum sendiri. Itu camping itu namanya, bukan di sana. Ya. Kalau di Jakarta misalnya kan komplit Pak, semua fasilitas ada. Makanya yang sini jadi mangkrak, jelas. Tapi bagus buat sampean, buat jalan-jalan. Ya. Pusing-pusing tinggal di sini, sono ke IKN aja, jalan-jalan daripada ke Jakarta jauh, ya kan ya. Mau jalan-jalan doang Pak, ya, pakai sepeda listrik. Udah dibikin jalan kebut-kebutan di sana gitu ya. Oh, buat nyenengin anak-anak gitu. Nah, daripada kosong, mau ngapa? Ya, kayak bawa makan sendiri ya, minum sendiri, nggak ada yang jualan makanan di sono Pak. Ya. Jadi yang namanya ini persiapan itu sudah ada Pak. Dipersiapkan bagaimana untuk kedatangan Dajjal. Dajjal ini kalau datang, ya itu akan mengajak kalian semua untuk kafir. Itu pertama. Yang kedua, Dajjal itu akan memerangi Imam Mahdi. Jelas? Akan ngejar-ngejar Imam Mahdi. Itu namanya Dajjal. Makanya Dajjal itu kata Nabi SAW, enteng-enteng aja, nggak begitu resiko. Karena Dajjal itu tertulis di keningnya apa? Kafir. Udah matanya pecah, tahu? Kurang satu, ya. Kemudian tertulis di keningnya apa? Kafir. Nah, dia ngaku-ngaku Tuhan. Tetapi Dajjal itu nggak bakalan masuk masjid. Dajjal itu nggak masuk musola. Dajjal itu nggak masuk majelis taklim. Jelas? Dajjal itu di lapangan sono. Lapangan, di pasar, ya. Yang tempat bagi-bagi sembako kan di sono Pak, bukan di masjid. Ya. Di sono Pak. Nah itu nanti Dajjal bagi-bagi sembako. Sono. Ya, yang datang ke dia pasti manut, pasti ngikut Dajjal. Jelas. Nah, kalau yang namanya Dajjal nggak masuk masjid, nggak musola dan lain sebagainya, yang ada di luar aja. Tetapi kalau ulama asyuk, ulama itu antek-antek Dajjal, kira-kira bisa nggak masuk ke masjid? Bisa Pak. Ya, dia antek Dajjal. Dia datang ke masjid, khutbah di Jumatan, bisa nggak?
Bisa. Dia jadi imam sholat, bisa nggak? Bisa. Dia jadi guru pengajar di musola di masjid, bisa nggak? Bisa. Di majelis salim, bisa nggak? Bisa. Jadi penceramah, bisa nggak? Bisa. Bawa Quran hadis, bisa nggak? Bisa. Pakai bajunya jubah imamah dan sorban, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ulama asu. Ini kata Nabi lebih bahaya buat kalian dibandingkan Dajjal. Kalau Dajjal ente tahu si kafir, tapi kalau lihat ulama su, bagaimana? Dari mana anda tahu ini ulama su? Kan nggak tahu. Wong ente saja nggak tahu. Memang orang nggak tahu, Pak. Kalau ulama ketemu ulama mungkin tahu. Tapi kalau ente nggak tahu, jelas. Begitu dia bicara dia, oh yo, manut dah ente, bubar, jelas, bubar sudah. Makanya Nabi mengatakan ini yang lebih kutakuti nih antek-antek Dajjal dibandingkan daripada Dajjal. Jelas? Jadi antek Dajjal dari dulu Pak, bukan sekarang, bukan yang akan datang, sudah lama. Itu Nabi mengatakan itu yang dikategorikan sebagai ulama asu, ya. Nah itulah kadang-kadang Nabi mengganti nama dari kalimat ulama su, diganti dengan apa? Al-a'imma al-mudillun, kata Nabi, yaitu para pemimpin atau ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat penyesat umat, ya. Lasu akhsha alaikumud dajjal walakin akhsha alaikum al-a'immah al-mudillun, kata Nabi. Aku nggak begitu takut kepada kalian tergoda oleh Dajjal. Cuma kalau kalian di rumah saja, nggak datengin tempat-tempat Dajjal, kalian selamat, aman-aman saja. Tapi al-a'immah al-mudillun, pemimpin-pemimpin penyesat umat, ataupun tokoh masyarakat penyesat umat, ataupun ulama-ulama yang penyesat umat, itu kata Nabi yang paling aku takuti. Jelas Pak? Makanya orang-orang yang sudah mulai goyang-goyang, kenapa kok bisa goyang? Ya kan? Kenapa kok bisa? Iya. Nah, ini kenapa ini? Inilah penyesatan daripada mereka itu semua. Kenapa yang diserang itu adalah ahli bait Rasulullah? Kenapa Ba'alawi? Karena Imam Mahdi itu adalah dari keturunan Al-Husaini. Yang dari yang Ba'alawi itu adalah semua Ba'alawi itu keturunan Al-Husaini, bukan Hasani. Karena dari keturunan Husaini berarti Imam Mahdi keluar dari kalangan siapa? Al-Husaini bukan? Al-Husaini. Yang mayoritas Al-Husaini yang ada di dunia ini siapa? Ba'alawi. Kalau Ba'alawi itu yang Al-Husaini, Imam Mahdi ada kemungkinan besar dari keturunan Ba'alawi. Nah kalau muncul ini Imam Mahdi, musuh bebuyutan Dajjal. Caranya bagaimana? Anda diajarkan semua supaya tidak mengikuti Imam Mahdi. Nanti kalau Imam Mahdi muncul, Dajjal muncul, Anda tidak akan ikut Imam Mahdi. Kenapa? Anda akan mengatakan itu Ba'alawi, itu adalah nasabnya udah putus, itu adalah Yahudi, itu adalah terserah lu lah ngomong apa kan, gitu. Ya. Itu akan mengatakan seperti itu. Tujuannya biar kalian tidak ikut Imam Mahdi. Itu tujuan utamanya. Dan itulah visi misinya daripada Dajjal, agar umat Islam ini tidak mau mengikuti Imam Mahdi. Caranya bagaimana? Putusin dulu nasabnya. Karena Imam Mahdi itu dikenal bahwa dia adalah sebagai dzurriyyah Nabi dari keturunan Sayyidina Husain. Itu kelihatannya cuma asal nasab-nasab, bukan. Yang diserang bukan Ba'alawi yang ada di sini, bukan yang ada di sini, bukan Pak. Yang dimaksud ini bukan ente. Kalau ente sih nggak ada apa-apanya. Yang dimaksud itu adalah arahnya ke Imam Mahdi. Cuma awal-awalnya kelihatannya ke sini dulu. Kan orang kan yang namanya bakar hutan kan nggak langsung tengah-tengah hutan Pak. Di pinggir dulu, ya. Kelihatannya sih bakar sampah. Orang bakar sampah doang kok, cuma sampah doang Pak. Iya sampah tapi sebelahnya hutan. Ujung-ujungnya hutannya apa? Kebakaran semua. Nah ini juga sama. Ini awalnya pinggir-pinggir dulu nih, ya. Awal-awalnya Pak. Tapi tujuan utamanya lari ujungnya kemana? Imam Mahdi. Agar apa? Umat Islam ini tidak mau mengikuti Imam Mahdi. Jelas? Ini yang dikatakan ulama-ulama asu, ulama-ulama yang ditakuti oleh Nabi, ulama yang membahayakan. Ya, tapi kenapa ada yang ngikutin? Nah, itu urusan Gusti Allah. Yudhillu may yasha wa yahdi man yasha. Ya.
Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan kepada siapa yang disesatkan, terserah. Lagi pula urusan nasab ini kalau dihitung-hitung Pak, mana ada orang ngurusin nasab orang? Woi, boro-boro nasabnya dia saja kagak jelas. Imad bin siapa? Tahu. Ya. Kadang Sarman, Sarmun, Usmani, terus apa lagi nanti? Al-Banjari, Al-Banteni, Banjari, ya, dia saja nggak jelas Pak. Nyebut namanya sendiri nggak jelas, keturunan nggak jelas. Jelasnya, nah ibarat seperti itu. Tapi apa urusannya, urusan orang kan gitu Pak. Oh kita saya aja sama Haji Atam nggak pernah nanya, Jatap, lu bapaknya lu siapa? Bapaknya lagi siapa? Bapaknya lagi siapa? Mana surat nikahnya? Mana akte kelahiran nenek moyang sampean? Kalau tidak ada, berarti itu bukan anak keturunannya. Nah kalau nggak keturunan siapa? Lah itu bapak saya, kongkong saya. Kalau dia bukan keturunan saya, keturunannya terus saya keturunan siapa? Mongki, model lu, ya. Masa kita dibilang keturunan yang nggak jelas gitu? Ya udah kalau saya bukan keturunannya, kasih tahu sama saya keturunan siapa. Oh itu jadi itu Yahudi. Mana buktinya? Ayo. Mana surat? Ya, sezamannya. Yo kaplok. Asal ngomong gitu ya. Itu seperti itu Pak. Ya. Apalagi bilang tes DNA goblok. Tes DNA itu bukan penentu nasab. Jelas? Tes DNA itu bukan penentu nasab. Saya contohin biar sampean nggak bengong. Sampean berbuat zina sama orang perempuan, punya anak, nggak kawin, nggak nikah, sama sekali, nggak ada bukunya, catatannya nggak ada, nikah kagak, itu perzinaan. Setelah lahir anak itu dites DNA, sama nggak sama bapaknya itu yang kebo tadi itu, bapak kebo, sama nggak itu DNA-nya? Ya sama. Karena sama berarti ini anak anak yang sah. Anak sah dari mana anak zina? Kok anak sah? Kalau memang dari DNA itu jadi nasab gitu, ya ini gak usah kawin, gak usah akan nikah Pak. Yang sebelah katanya suruh pakai surat, mana surat buktinya? Yang di sini nggak usah pakai bukti, pakai DNA. DNA itu tidak penentu. Jelas? DNA itu bermanfaat untuk apa? Contoh, ini contohin ada manfaatnya, bukan tidak ada Pak, tapi bukan penentu nasab. Contoh begini. Saya punya anak, lahir di rumah sakit, jelas ya? Bapak satu lagi punya anak, lahir di rumah sakit, jelas? Ternyata setelah kita mau ambil anak kita yang lahir di situ, kata si bidannya, maaf bapak-bapak, saya bingung nih, anak pian yang mana? Jelas nggak ini? Ini saya terus terang aja ini kecampur Pak. Ini anak pian yang ini, apa yang ini? Semuanya sama-sama laki-laki, umpama, atau sama-sama perempuan. Kan bisa kan, anak masih bayi, bisa nggak kecampur? Maka di rumah sakit dicampur. Cuma dikasih galang aja, kalau nggak ada gelangnya, wassalam. Ya, coba ente masuk rumah sakit, ya, terus tempat yang anak-anak itu, yang ada berapa puluh anak di situ ya, yang baru lahir, itu kan ada gelangnya tuh. Ente potongin semua itu gelangnya, potongin semua, cabutin semua, terus lu tinggalin pergi. Bingung tuh. Demi Allah gak bakal tahu ini anak siapa ini. Kacau kata dia. Ya iya kacau Pak, kan begitu lahir langsung digelangin. Kalau nggak pakai gelang Pak, ya ketuker. Jelas nggak? Nah disitulah kalau andai kata ya ini kok jadi dua orang ini, kita jadi bingung nih karena kita takut ketuker. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Karena tidak dikasih tanda juga si bidan itu ya lupa siapa yang sesungguhnya. Maka dites apa nih? DNA, betul. Tes DNA ini cocok sama bapak ini cocok sama bapak ini. Sudah, ini keturunan sini, ini keturunan sini. Itu benar Pak. Jelas ya? Bukan berarti dengan DNA toh tanpa urusan prosedur yang lain terus bisa menentukan bahwa itu anaknya. Bukan. Contohnya kayak tadi, orang berbuat zina, punya anak, kan gitu. Anak zina kan bukan anak bapaknya. Loh, anak siapa anak zina? Anak kebo. Anak haram kan? Kan itu bukan anak bapaknya. Anak zina. Terus kemudian kata emaknya yang melahirkan, enggak, ini bapaknya ini, suruh tanggung jawab. Tes DNA, ini tes DNA sama DNA-nya. Walaupun sama anaknya apa bukan? Bukan itu. Kenapa? Anak itu dikatakan anak kalau itu prosedurnya benar sesuai dengan syariat.
Kalau nggak sesuai dengan syariat, itu bukan anaknya, Pak. Makanya kan kita tahu kan ada anak haram itu. Nah itu kan karena apa itu? Hubungan tanpa pernikahan. Jelas nggak sih ini jadi ngomong DNA? Hei, paham nggak? Ya udah selesai kalau udah paham. Ngapain dipanjangin? Ya. Jadi begitu. Makanya Nabi SAW itu mengkhawatirkan, senantiasa mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ummati, agar umat dijaga. Ini umat dijaga pas sama Allah. Bukan berarti kalau dijaga nggak ada yang bikin fitnah. Enggak, tetap ada fitnah, itu ada, cobaan itu ada, tapi Allah tetap akan menjaganya. Kenapa ada yang ikut-ikutan? Itulah orang yang memang nasibnya sial. Ya, yang ikut kesesatan itu orang yang nasibnya sial gitu. Ya sudah, itu nasib dia, udah biarin aja. Kenapa lu pikirin urusan orang? Ya, biarin aja, yang mau sesat-sesat, yang mau ikut sono-sono gitu ya. Itu bukan urusan kita orang. Tapi kita umat Nabi Muhammad yang Allah masih jaga, yang Allah masih lindungi, gak bakal kepengaruh, aman-aman saja, ya, selamat-selamat saja. Makanya umat Nabi Muhammad ini, ya, itu senantiasa diperhatikan oleh Nabi karena takut jangan sampai umat ini binasa, ya. Apalagi sampai kelak nanti di akhirat, Pak. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Pak, kata-kata Nabi yang luar biasa, Allah. Man mata ala bughdi ali Muhammadin jaa yaumal qiyamah maktubun baina ainaihi aisun min rahmatillah. Hei, ketahuilah, kata Nabi, ala ketahuilah, barang siapa di antara kalian yang mati mempunyai rasa kebencian, kedengkian, ketidaksukaan dengan keluargaku, anak keturunanku, maka sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dari kiamat, akan tertulis di kening kalian semua, di jidat kalian semua, kalimatnya aisun min rahmatillah. Itu orang pasti putus asa dari rahmat Allah. Orang kalau sudah nggak dapat rahmat, masuknya ke surga apa neraka. Jangan harap dapat syafaat. Bahkan dalam riwayat yang lain sama seperti hadis ini, ala man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafiro. Siapa orang yang membenci kepada keluarga Nabi, anak keturunan Nabi, benci ente, maka ente matinya bisa mati kafir. Sekarang nggak kelihatan kafir, nanti pada saat lagi nazak, nah disitulah digoda sama setan, sama iblis, ya, lu kafir lu, ya. Kelihatannya orang bilang mau mati Islam, ditahlili segala macam, enggak, belum tentu ini orang Muslim, ya. Kenapa? Karena ciri-cirinya tadi ada rasa kebencian kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sesama kita aja wajib mencintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kalian sempurna imannya sampai kalian mencintai saudara kalian sesama kita, sesama manusia. Gak usah pakai keluarga Nabi dah, sesama kita aja wajib kita harus saling mencintainya. Apalagi kepada ulama, para aulia, apalagi kepada, ya, daripada keluarga dari keturunan Nabi SAW. Itu Al-Ba'alawi itu aulianya berapa, Pak? Itu foto-foto para wali-wali semua, itu Al-Ba'alawi itu rata-rata tuh. Itu Habib Abu Bakar Gresik, seorang kutub wali yang luar biasa, itu adalah Ba'alawi. Itu Habaib. Wali Songo, jelas itu adalah Ba'alawi. Emang Wali Songo dari mana? Hongkong gitu? Agak, Kak, itu Ba'alawi. Cuma mereka saja nggak sadar. Makanya sekarang nasabnya Wali Songo kalau bisa mau diganti, mau dipindahin. Emang ini apa, jembatan apa dipindahin? Ya. Model pindah-pindah saya enak betul gitu loh. Ya saya enaknya sendiri gitu. Itu mereka, jangan dikira enggak. Makanya nanti kalau orang yang mengikutinya pasti akan menyesal dunia, menyesal akhiratnya, ya. Nah disinilah makanya kita jaga baik-baik ukhuwah Islamiyah kita, jaga rasa persatuan kita, jaga rasa kesatuan umat Islam kita, ya. Nabi sudah susah payah menyatukan umat Islam, menjaga umat Islam agar umat Islam bisa damai, tentram, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati dan lain sebagainya. Tapi datang masa musim fitnah zaman sekarang ini, ulama sama ulama diadu, ulama sama habaib diadu, ulama sama umat diadu. Biar apa? Biar rusak kita semuanya. Kalau sudah rusak, bebas. Negeri kita bisa dikuasai oleh orang di luar diri kita masing-masing. Jelas, Pak?
Maka itu ayo kita tingkatkan di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu adalah mempererat ukhuwah Islamiyahnya, mempererat persaudaraan kita. Jangan mudah terpengaruh oleh antek-antek daripada Dajjal, karena mereka tujuan visi-misinya jauh, bukan tujuan misi-misi hanya yang di depan mata kepala kita. Tujuannya adalah jauh ke sana, tapi ini berbahaya yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik ini kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman dan Islam kita, dikuatkan rasa mahabbah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga rasa cinta kita kepada para ulama-ulama salihin kita, kepada sesama saudara-saudara muslim kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan kesehatan walafiat dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita daripada fitnah ma dhahara minhu wa batan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat taat kepada Allah dan Rasulnya. Saat meninggal dunia kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Qurrat Al-Habib dari Zainal Abidin tadi yang telah menyampaikan isi tausiahnya. Mudah-mudahan dengan isi tausiah beliau tadi kita khusus bisa menambah apa kita kepada khusus kepada zuriatnya Rasulullah, lebih umumnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara selanjutnya yakni doa. Untuk doa kami mintakan kembali kepada Al-Qur'an Al-Habib alaihi salam. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah. Alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nubadu insyaallah ta'ala minal amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari bi ridhak wa la tuwallina wa lan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Alhamdulillah, dengan berakhir doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon ampun dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan ulun akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.